Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday, dan kita sudah tiba di Keluaran pasal yang ke-26. Mulai dari Keluaran pasal yang ke-26 ini, mungkin Anda akan membaca kisah-kisah yang mungkin selama ini kita abaikan atau selama ini kita lompati. Saya tahu banyak orang berhenti di kitab Keluaran. Kenapa kitab Keluaran berbicara tentang kemah suci dengan segala ukuran, dengan segala bentuk, dengan segala bahan. Lalu kemudian Keluaran berikutnya tentang mezbah korban bakaran, tentang pelataran, tentang minyak untuk lampu, tentang pakaian imam, dan seterusnya. Banyak orang berkata, saya tidak ngerti maksudnya apa, sehingga dia memutuskan untuk berhenti. Ini pasal-pasal yang kerap membuat kita berhenti melanjutkan pembacaan hingga tuntas satu Alkitab. Saya berdoa Anda tetap tekun untuk baca. Saya akan berusaha menjelaskan dari ayat-ayat ini, message apa yang kita bisa tangkap dari ayat-ayat ini. Jadi kalau Anda baca mungkin Anda berkata, Pak, tapi saya tidak tahu artinya. Nggak apa-apa, yang penting Anda baca dulu. Nanti Anda ikuti video ini sehingga Anda bisa tetap dapat message khusus, pesan Tuhan melalui pasal ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Ibu Bapak Saudara semuanya, Keluaran pasal ke-26 ini mengenai kemah suci. Anda baca tadi detail sekali bentuknya, ukurannya, bahannya, dan seterusnya. Tapi concern saya justru di kata haruslah. Ayat pertama, kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda bla 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 bla. Ayat yang kedua, panjang tiap-tiap tenda haruslah. Lalu kemudian ayat 35, dari tenda itu haruslah. Kemudian ayat berikutnya terus haruslah, haruslah, dan haruslah. Saya hitung dalam satu pasal ini saja ada 46 kali kata haruslah. Apa arti kata haruslah? Haruslah artinya mutlak, persis seperti itu. Tidak boleh kita mengganti, tidak boleh kita terlalu kreatif sehingga kita memodifikasi menurut keinginan kita. Misalnya soal bahan, haruslah berarti bahan yang diminta Tuhan itu apa? Harus persis seperti itulah. Tidak boleh kita punya prinsip tidak ada rotan, akar pun jadi. Ibu bapak saudara semuanya, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kita mengganti menurut keinginan kita, menurut modifikasi kita. Cukup dalam konteks ini, benar-benar bangsa Israel, Musa, tidak boleh melakukan inovasi apapun juga. Tidak boleh. Harus persis seperti ketetapan Tuhan. Bahannya apa? Bentuknya seperti apa? Ukuran, panjang, lebar, tingginya seperti apa? Harus persis. Saya berkata, ini justru yang sulit. Jangan pikir bahwa kalau sudah ada cetak biru, tinggal melakukannya saja, lalu kemudian menjadi mudah. Tidak seperti itu. Manusia itu banyak sekali yang kreatif. Disuruh plek sama persis, sulitnya minta ampun. Seringkali mengotak-atik, memodifikasi menurut kesenangannya sendiri. Lalu message apa yang kita dapatkan dari pasal ini? Message-nya adalah seperti ini. Tahukah Anda, Tuhan seringkali menyatakan dirinya dan Dia punya rencana khusus. Dia punya cetak biru dalam hidup kita. Dia punya rencana, Dia punya kehendak dalam hidup kita. Pertanyaan saya buat Anda, sudah seharusnya kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Sudah seharusnya kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi seringkali hanya untuk taat kepada perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan, sulitnya minta ampun. Seringkali Tuhan sudah kasih cara, kita tidak puas dengan cara itu, dan kita memodifikasi menurut cara kita sendiri. Tuhan sudah punya rencana,
Kita pengen rencana kita sendiri. Tuhan sudah punya kehendak, malah kita bertentangan dengan kehendak Tuhan itu. Padahal kalau kita nurut caranya Tuhan, nurut kehendak Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Problemnya adalah kita lebih suka menuruti keinginan kita sendiri daripada keinginan Tuhan. Tapi melalui pesan firman Tuhan hari ini, kata haruslah kiranya menjadi pengingat bagi kita semuanya, bahwa kehendak Tuhan, rencana Tuhan, cara Tuhan, belajarlah kita untuk mengikutinya, bukan mengikuti cara kita, rencana kita, dan kehendak kita sendiri. Saya percaya kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pasti berulang kali menyatakan rencananya dalam hidup kita. Ketika Anda mengalami masalah misalnya, seringkali Tuhan memberikan firman yang meneguhkan Anda hal-hal apa yang Anda harus lakukan. Tapi seringkali bukankah kita memodifikasi menurut cara kita sendiri? Tuhan berkata, andalkan aku, andalkan Tuhan, Tuhan nanti akan menolong. Tapi kita tidak sabar, kita memodifikasi dengan cara kita sendiri. Persis seperti janji Tuhan kepada Abraham, bahwa Abraham akan dibuat menjadi bapa dari banyak bangsa, keturunannya akan sangat banyak. Sesimpel itu. Yang dilakukan Abraham sebetulnya hanya menunggu, sesederhana itu. Tapi lihat apa yang dilakukan. Sarai mengusulkan kepada Abraham untuk menikahi Hagar, bersetubuh dengan Hagar saja. Siapa tahu dari Hagar ada keturunan. Ingat, mereka memodifikasi, berusaha menolong Tuhan dengan cara mereka. Hasilnya berantakan semuanya. Melalui Keluaran pasal yang ke-26 ini, belajarlah untuk taat, berserah kepada rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkati.